Halo. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, kita semangat pagi dulu. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Oke, bertemu lagi dengan Basyid Al-Farisi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ling. Oke, bertemu lagi dengan Basyid Al-Farisi. Kebetulan hari ini saya mau memperbaiki aki. Kemarin itu mogok, ternyata dicek sama mekaniknya, akinya mati, jadi harus diganti. Nah, sekarang saya berada di dealernya Wuling Probolinggo. Saya mau menanyakan ke bagian mekaniknya, apakah masih waranti atau saya harus bayar. Jadi kalaupun bayar, saya harus bayar berapa untuk penggantian aki tersebut. Karena kebetulan mobil ini belum nyampe 1 tahun ya, kilometernya belum sampai 20.000. Ya maklum lah, karena di Wuling Cortez itu kan banyak yang elektrik. Jadi untuk apa namanya kelistrikan itu memang cukup membutuhkan yang maksimal. Nah, makanya kemarin itu sempat mogok. Saya telepon langsung mekanik, langsung tanggap, langsung disamperin dan dicek, ternyata akinya. Nah, akinya harus diganti. Nah, saya berada di dealer Probolinggo. Ya mudah-mudahan ini masih waranti. Oke, yuk kita langsung tanyakan aja sama bagian mekaniknya. Nah, Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Ya, nah saya kemarin itu kan apa namanya mobilnya mogok kan. Nah, setelah dicek sama-sama itu ternyata akinya. Ya. Nah, itu gimana sih Mas? Kan mungkin banyak yang belum tahu, di Wuling itu waranti baterai aki itu sampai berapa tahun dan sampai berapa kilometer. Saya pun juga belum tahu apakah masih waranti atau saya harus bayar untuk penggantian aki tersebut. Monggo. Baik Pak, untuk waranti di Wuling soal baterai itu kalau dilihat dari tahun 1 tahun. 1 tahun. Kalau berdasarkan kilometer itu 20.000 maksimalnya. Maksimal 20.000. Jadi acuannya ada 2, ada tahun sama kilometer. Bila tahunnya belum tercapai tapi kilometernya sudah lewat, itu nggak bisa diwarantikan. Gitu. Nah, sebaliknya kalau kilometernya masih rendah tapi tahunnya sudah 1 tahun lebih 1 bulan gitu, udah nggak bisa waranti. Nggak bisa ya. Iya. Jadi harus di-compare dua-duanya ya. Iya, harus compare dua-duanya. Oh gitu. Berarti punya saya ini masih waranti atau bagaimana? Untuk tahunnya masih berapa tahun Pak? Saya pegang sekitar 6 bulan, 6 bulanan. 6 bulan. Iya. Untuk kilometernya berapa Pak? 16.000. 16.000 itu masih bisa diwarantikan. Masih bisa diwarantikan. Oh, berarti saya gratis ini ya, Mas? Iya, masih gratis. Kalaupun nanti misal saya harus bayar, itu kalau aki di Wuling ini berapa untuk penggantiannya? Untuk aki di Wuling sendiri harganya 802. 802. Itu untuk Cortez apa semua? Untuk tipe baterai yang 400 saja. Oh, gitu, tergantung tipe baterai. Kalau yang dipakai di Cortez itu, Mas? Kalau Cortez punya Bapak kan 18. Iya. Itu harganya 802. Itu sama-sama punyanya Convero. Nah, tuh udah tahu kan? Harga akinya yang 400 ya, Mas? Nah, yang 400 itu harganya 802. Jadi kalau misalkan warantinya sudah habis, aki mau diganti, tinggal ganti aja di dealer, harganya 802. Nah, banyak lagi gini Mas, apa namanya, sekalian ini saya pengen tahu berapa sih harga servis apa namanya di Wuling itu. Kan ada waranti, servis gratis ya Mas. Nah, servis gratisnya itu dari berapa Mas? Dari servis pertama sampai 50.000 km. Dari servis 1.000 sampai 50.000 km. Oh, itu free. Oh, jasanya. Kalau olinya bayar. Kalau oli bayar. Bayar. Dari Wuling sendiri kan yang gratis jasanya. Oke. Saya pengen tahu kalau servis Wuling Convero Mas, berapa?
dari kilometer, misal kalau 1000 sampai 50.000 itu harus mengeluarkan budget berapa. Nah, biar semua teman-teman sahabat wuling ataupun family wuling biar tahu semua harganya. Ini Pak, list harganya Pak. Oh, ini list harganya. Servis 1000 kan belum ada penggantian part, terus jasanya kan masih gratis. Jadi nggak ada biaya untuk servis 1000 karena kan cuma pengecekan dasarnya. Pengecekan. Oke. Nah, untuk servis 5000 ada penggantian oli mesin, filter oli gardan sama gasket. Nah, ini total biayanya untuk servis 5000 519.600. Untuk jasanya kan masih gratis. Terus Ini untuk servis 10.000 ada penggantian oli mesin, filter oli transmisi sama gasket. Gitu. Total 504 ini ya. 504.600. Jadi apa namanya, untuk servis di wuling itu cukup murah ya. Kita ngeluarin budget cuma 500-an. Terus untuk yang selanjutnya Mas, biasanya kan servis yang paling mahal itu di kisaran 40 ribuan. Iya, 40.000. Nah, 40 ribu itu berapa Mas? Di 40.000 ada penggantian oli mesin, filter udara, coolant, air radiator, terus busi, filter bensin sama gasket. Untuk totalnya 1.099.000. Oh, 1.099.000. Murah ya. 40.000. 40.000 karena banyak penggantian. Banyak penggantian. Mungkin kalau apa namanya, servis di mobil-mobil lain mungkin lebih ya dari 1 juta, bisa sampai 3 juta loh. Nah, kalau di wuling ini cukup apa namanya, cukup murah lah. Gitu. Jadi warantinya sampai 50.000 ya Mas, untuk jasanya. Jadi di wuling itu mau tipe apa aja ya? Mau yang Convero ataupun yang Cortez, Almas, untuk waranti jasa servis itu sampai 50.000 km atau 3 tahun ya Mas? Atau 3 tahun. Nah, itu free jasanya. Setelah itu baru kita bayar seperti biasanya ya Mas. Oke. Terus untuk ini Mas, yang digaransi spare part itu apa saja sih? Nah, jadi kan ada komponen yang digaransi ataupun yang enggak kan? Iya. Nah, itu gimana sih cara ini? Apa yang digaransikan atau yang enggak gitu loh. Jadi kalau misalkan ada konsumen mau nanya, mau tahu itu gimana gitu. Di wuling sendiri semua bisa digaransikan kecuali benda yang bergesekan. Seperti contohnya kampas rem. Kampas rem. Nah, itu nggak bisa diwarantikan karena dia bergesekan. Nah, terus kerusakan yang ditimbulkan oleh customer sendiri, oh itu gitu, nggak bisa diwarantikan. Contoh handle pintu. Oh, handle pintu. Ya, handle pintu patah karena kesalahan customer. Itu nggak bisa diwarantikan karena kesalahan dari customer. Nah, kecuali kalau cacat produk dari wuling sendiri. Kalau kerusakan produk dari wuling itu bisa diwarantikan. Oh gitu. Gitu. Oke. Nah, udah tahu semua kan? Jadi kalau apa namanya, di wuling itu memang ada beberapa komponen yang digaransikan, spare part yang digaransikan, cuman kan ada juga yang enggak. Apa namanya, sesuai dengan yang Mas tadi bilang, yang benda yang bergesekan itu tidak digaransikan, atau yang kerusakan itu dari konsumen sendiri, customer sendiri. Kayak pemakaian handle pintu tadi, itu enggak garansi karena memang rusaknya sama konsumen sendiri. Oke, mungkin boleh nggak Mas, saya mau lihat mobil saya yang lagi diganti ini, lagi diganti akinya. Oh, boleh. Boleh, nggak apa-apa ya? Iya, Nah, apa-apa. biar tahu kan. Monggo. Oke, kita lihat di belakang bagaimana. Nah, biar kita tahu cara gantinya aki itu gimana dan akinya seperti apa. Oke. Oke, selamat pagi Mas. Nah, ini sudah diganti Mas. Nah, jadi seperti ini. Ini akinya sudah diganti sama yang baru. Nah,
dapat aki yang baru. Nah, karena masih waranti, jadi nggak perlu bayar sama sekali. Kalaupun nanti bayar, kalau sudah warantinya habis, itu bayar beli akinya itu 802.000. Nah, cukup murah. Itu yang 400 ya mas? Ya, yang 400 CCA. Nah, kebetulan ini bagian SA di Wuling Probolinggo, dan juga ini masnya ini bagian mekanik di sini. Ini Pak, kalau mau lihat CCA-nya di sini. Oh, ini ya. Ini kan 400. Nah, ini 400 CCA. Ini menandakan dia untuk ketahanan baterainya 400. Oh, gitu. Nah, untuk kapasitas pemakaian ini mas, kebetulan kan ini Wuling Cortez ini kan banyak elektrik ya, kayak sunroof, jok yang elektrik segala macam. Nah, itu bagaimana? Untuk pemakaian supaya aki bisa awet sih, kalau bisa setiap hari minimal 1-5 menit, kalau pagi dipanasin. Iya. Sini hidup buat ngisi baterai juga, ngecas baterai dari alternator juga. Oh gitu. Nah, kalau mau nutup kendaraan diusahakan dicek lagi untuk pintu, bagasi belakang. Yang sering sih bagasi belakang, karena kan kalau, kurang rapat gitu ya. Kalau kita parkirnya mepet kan nggak bisa rapat gitu nutupnya. Nah, oke, itu cara ini ya, cara biar aki kita itu awet. Nah, jadi jangan lupa setiap pagi itu dinyalakan dulu 1-5 menit ya mas. Iya, 1-5 menit. 5 menit. Untuk pengecasan baterai. Ya, betul. Terus ini ada lagi nggak yang diganti mas? Nggak ada? Hanya aki? Iya, hanya aki, karena kan kerusakan kemarin kan mobil nggak bisa starter kan, akinya sudah tekor. Tuh gitu. Iya. Nah, berhubung kilometer sama tahunnya masih bisa diwarantikan, kita warantikan dan kita ganti aki yang baru. Oh, kalau nextnya ini sudah bayar ya kalau misalkan aki mati? Sudah bayar. Nah, ini kan 400 ini kekuatan akinya ya mas? Iya. Nah, 400 ini apa enggak terlalu kecil atau kurang besar atau bagaimana untuk di Wuling Cortez sendiri ini mas? Dari Wuling sendiri kan sudah diukur untuk ketahanan baterai 400 itu apakah mencukupi untuk electrical sebanyak ini. Ya. Nah, dia sudah diukur dari tipe alternatornya, sudah diukur dari baterainya juga. Dan itu gitu. sudah didesain sendiri dari Wulingnya. Gitu. Kira-kira ini bertahannya sampai berapa bulan? 1 tahun kah? Kalau pemakaian normal terus bagasi rapet, nggak ada yang bocor arus, 1 tahun 1,5 tahun lah. Gitu. Saya bisa pastikan 1,5 tahun. 1,5 tahun ya mas. Yang penting pemakaian normal ya. Pemakaian normal, tidak banyak aksesoris. Terus kalau pagi rutin untuk dipanasin, pengecasan baterai. Terus bagasi nggak ada yang terbuka, kan bagasi terbuka begitu menyebabkan kebocoran arus. Oh gitu. Nah, itu aki kan menyuplai arus terus tanpa adanya pengecasan dari mesin. Itu yang membuat tekor. Nah, ini lagi mas, ada beberapa pertanyaan sih dari beberapa teman-teman sahabat dan juga family Wuling. Nah, kalau di Wuling itu kenapa AC itu sering trouble? Nah, yang paling sering itu di Wuling Convero. Oh begitu. Ya, itu yang menyebabkan AC itu sering bermasalah itu apa mas? Banyak faktor. Kalau dari Convero, kita berbicara Convero ini ya. Banyak faktor, bisa di pressure switch-nya, itu di soketnya AC yang menyambungkan dari freon ke kompresor. Nah, untuk Wuling Convero sendiri kan ya kita bisa rasakan sendiri kan dinginnya si Convero itu bagaimana. Iya, sangat dingin. Iya, itu kan. Nah, itu di pressure switch-nya itu bebannya terlalu tinggi dan menyebabkan dia cepat panas. Oh gitu. Nah, cepat panas, jadi dia di soketnya itu mudah leleh. Oh. Nah, cara mengantisipasi nggak ada ya? Memang seperti itu. Memang dari situ. Oh, gitu. Tipenya. Ya tergantung dari kompresor. Gitu. Ya tergantung dari perawatan juga gitu ya. Iya. Nah, untuk kompresor sendiri magnetic clutch punyanya Convero kan kecil. Dia pakai tipe piston.
Nah, lempengan besi di dalamnya magnetic clad itu mudah keropos dia. Oh gitu. Oke oke. Karena beban yang dihasilkan cukup besar ke blower AC, ke kondensor. Nah, kalau itu sih saya nggak paham ya masalah mesin-mesin nggak paham. Ya, yang penting kita udah tahu lah warantinya, waranti mesin dan juga waranti spare part dan juga apa namanya cara perawatan kita. Nah, terutama di Wuling Convero ya Mas. Nah, kalau Cortez selama saya pakai yang ini sampai 16.000 kilometer itu belum ada masalah Mas. Sampai sekarang belum ada masalah. Cuman kemarin ya pas aki itu ya mungkin sudah waktunya aki itu. Karena memang saya sangat mengerti dalam apa namanya dalam mobil ini kan banyak elektrik kayak sunroof dan juga jok yang sudah elektrik kanan kiri segala macam. Mungkin saya pernah lupa juga nutup bagasi kurang rapat. Jadi seperti itu. Jadi banyak inilah banyak apa namanya keteledoran juga. Nah, biasanya kalau apa namanya kalau saya itu setiap pagi saya pasti panasin mobil ini 1 sampai 5 menit sesuai dengan arahan dari masnya tadi itu. Nah, setiap pagi itu rutin. Jadi kalau misalkan biar aki ini awet, ya setiap pagi harus rutin dipanasin seperti itu sebelum kita dipakai buat operasional. Jadi seperti itu. Jadi luangkan waktu, nyalakan dulu 1 sampai 5 menit. Nah, setelah itu baru kita jalan. Apalagi Wuling Cortez ini kelistrikannya kan butuh yang ini yang apa namanya yang maksimal kan ya Mas. Ini belum ditambahin aksesoris. Kalau ditambahin aksesoris tambah ini. Oke, mungkin itu aja ya Mas. Ini udah selesai apa belum? Udah selesai Pak, ini kita cek ya. Oh gitu. Setelah penggantian baru ya. Ya, ini alat namanya baterai tester. Oh, ini buat ngecek. Ya, buat ngecek baterainya. Namanya Mitronic baterai tester. Voltmeternya 12,58. Jenisnya 400 cca sesuai yang di baterai. 400 cca. Keterangan good baterai karena baterai kan sudah ganti baru. Nah, ratingnya 400. Measured ini 486. Artinya ketahanan baterai di saat mesin tidak hidup. Oh, ketika mesin tidak hidup mati, ketahanannya itu 486. Oh, iya. Nah, kemarin punyanya Masnya sudah 34. 34 cca, padahal untuk menghidupkan mesin itu butuh 120 cca lebih. 120 cca ke atas. Iya Mas. Oke, printer ini ya, apa namanya di Indomaret kasir itu ya. Langsung keluar kertas gitu ya. Permisi Pak. Oh ini. Iya. Nah, ini dapat kwitansi. Nah, nih alamat langsung sama alamatnya lengkap, alamat dealer di Wuling Probolinggo. Nah, kebetulan di Probolinggo ini Wuling Arista ya Mas? Iya, Arista. Nah, jadi kalau misalkan nanti mau apa namanya mau servis atau pembelian unit yang baru untuk Wuling khususnya di daerah Jawa Timur ya, dan juga Probolinggo paling utama nih Probolinggo karena paling dekat, karena memang dealernya di Probolinggo. Khususnya di Jawa Timur, percayakan pembelian unit ataupun servis kepada Arista Jaya Lestari. Oke, mungkin itu aja ya Mas. Saya terima kasih. Ini pelayanan dari Wuling ini cukup memuaskan ya. Saya sendiri bukan karena saya orang dalam, tapi beberapa konsumen saya pernah ketemu sama konsumen itu di sini sangat puas dengan pelayanan di Wuling Arista Probolinggo ini. Terutama dengan Masnya ini. Ya, terima kasih atas pelayanannya Mas. Nah, dan juga saya mengucapkan selamat bekerja. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus, dijauhkan dari yang lagi viral sekarang ini lah, virus corona. Mudah-mudahan ini cepat selesai. Nah, bentar lagi ini kan bulan puasa. Ya mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan semua
cobaan, semua ujian ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, terus komen dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Nantikan video selanjutnya. Oke.